Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Naila Afiatika. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran 5 tokoh filsafat alam. Sebelumnya saya akan menyampaikan biografi 5 tokoh filsafat alam tersebut. Yang pertama adalah Thales. Thales dari Miletos adalah seorang filsuf yang mengawali sejarah filsafat barat pada abad ke-6 sebelum Masehi. Thales juga dikenal sebagai ahli geometri, astronomi, dan politik. Thales lahir pada tahun 624 sebelum Masehi dan dia meninggal pada tahun 547 sebelum Masehi. Tokoh selanjutnya adalah Anaximandros. Anaximandros adalah filsuf pertama yang meninggalkan bukti tulisan berbentuk prosa. Akan tetapi, dari tulisan Anaximandros hanya satu fragmen yang masih tersimpan hingga kini. Anaximandros lahir pada 610 sebelum Masehi dan meninggal pada 546 sebelum Masehi. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga adalah tokoh Anaximenes. Anaximenes adalah seorang filsuf yang berasal dari kota Miletos, sama seperti Thales dan Anaximandros. Anaximenes hidup sezaman dengan kedua filsuf tersebut. Anaximenes merupakan teman, murid, dan pengganti dari Anaximandros. Sebagai kedua filsuf Miletos yang lain, ia berbicara tentang filsafat alam, yakni apa yang menjadi prinsip dasar segala sesuatu. Yang selanjutnya adalah Parmenides. Parmenides adalah seorang filsuf dari madhab Elea. Arti nama Parmenides adalah terus stabil. Di dalam madhab Elea, Parmenides merupakan tokoh yang paling terkenal. Pemikirannya bertentangan dengan Heraklitos. Ia berpendapat bahwa segala sesuatu yang ada tidak berubah. Ia lahir pada tahun 470 sebelum Masehi dan meninggal pada 540 sebelum Masehi. Tokoh yang terakhir adalah Heraklitos. Heraklitos dari Efesus adalah seorang filsuf Yunani kuno prasokratik yang tidak tergolong mazhab apapun. Ia lahir pada 540 sebelum Masehi Efesus dan meninggal pada 480 sebelum Masehi. Selanjutnya adalah pemikiran tokoh filsafat alam. Yang pertama adalah Thales. Pemikiran Thales dalam berfilsafat yaitu mengembangkan filsafat dengan menanyakan asal mula sifat dasar dan komposisi alam semesta. Jadi, Thales akan mengemukakan pendapat dengan mencari tahu dulu asal mula sifat dasar tersebut, atau dia akan tergesa-gesa dalam hal apapun. Yang selanjutnya adalah Anaximandros. Anaximandros merupakan yang membuat peta bumi. Anaximandros juga memiliki pemikiran tentang bumi, yaitu bumi yang berbentuk silinder. Dalam pemikiran Anaximandros menunjukkan pada suatu unsur yang tidak bisa diamati dengan indera, yaitu misalnya udara.
Tokoh selanjutnya adalah Anaximenes. Salah satu kesulitan untuk menerima filsafat Anaximandros tentang to apeiron yang metafisik adalah bagaimana menjelaskan hubungan saling mempengaruhi antara yang metafisik dengan yang fisik. Karena itulah Anaximenes tidak lagi melihat sesuatu yang metafisik sebagai prinsip dasar segala sesuatu, melainkan kembali kepada zat yang bersifat fisik, yaitu udara. Tokoh yang keempat adalah Parmenides. Pemikiran Parmenides yaitu yang ada. Menurut Parmenides, yang ada adalah kebenaran yang tidak mungkin disangkal. Bila ada yang menyangkalnya, maka ia akan jatuh pada kontradiksi. Hal itu dapat dijelaskan melalui pengandaian yang diberikan oleh Parmenides. Contohnya, Tuhan itu ada. Tokoh yang terakhir adalah Heraklitos. Pemikiran Heraklitos yaitu tentang api. Api adalah sumber kehidupan bagi manusia. Karena menurutnya api dapat memusnahkan yang ada dan mengubahnya menjadi abu atau asap. Meskipun sudah menjadi abu, namun pada kenyataannya api tetap ada. Jadi dari apilah berasal dan kepada apilah akan kembali. Sekian pembahasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.